Selamat datang di video kali ini. Jadi di video kali ini kita bahas saham batubara. Kalau semalam kita sudah bahas sahamnya Lipo, sahamnya Panin. Sekarang kita bahas sahamnya batubara. Saya pilih dua saham favorit ya, PTBA dan Adaro. Yang pertama kita bahas dulu saham PTBA. Harga PTBA sekarang di 2070. Ini sama seperti Panin Sekuritas, setelah bagi dividen dia ada gap yang cukup gede. Kita coba tarik garis support dan garis resistance. Lalu kita tentuin dan kita analisa untuk saham PTBA. Kita pertama ngambil dulu garis support. Kalau sekilas saya pasti ngambil supportnya di angka genap di 2000. Tapi kalau misalnya kita sesuaikan dengan charting, ya saya ngambil openingnya sini di 1950. Jadi antara 1950 sampai 2000 ini adalah area supportnya PTBA. Setelah itu saya ngambil resistance saya ngambil gapnya sini ya, gap yang di sini, gap sebelumnya ya, karena gapnya sini kan udah ketutup di sini di 2200 ya, di low pointnya ini bukan low points, di closingnya ini candle ini 2200. Jadi antara 2000 dan 2200 range harganya itu ada 10%. Dia Anda bisa swing di sini. Kalau melihat pola charting seperti ini ya, kita tunggu PTBA bentuk pola W. Ini udah setengah ya. Ini udah U, kita tunggu lagi U satu lagi ya, pola W. Jadi kalau misalnya dia turun dan sideways di 2000 lalu pelan-pelan naik, nah Anda boleh beli. Ya, kita harapin pola W. Dan setelah itu dia tembus 2200 dan closing di gapnya ini. Ya, target pertamanya 2280. Contohnya kalau misalnya benar ya, kalau misalnya tebakan saya benar, dia turun daerah 2000 lalu sideways bentuk W seperti ini. Kita contoh dari 2000 ke sini ya, ke sini gapnya ini itu ada 14%, 15%. Jadi bagi teman-teman yang lagi perhatikan PTBA, mungkin bisa tunggu dulu, nggak usah buru-buru belinya. Ingat, beli saham jangan pada saat saham itu lagi turun. Kita belinya pada saat dia lagi mau naik, baru kita ikutan. Ingat, channel ini dibuat untuk edukasi, ya untuk sharing gitu loh. Jadi bukan saran untuk beli, jual gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman punya saham-saham yang pengen kalian bahas, bisa request di komen. Jadi kalau misalnya saya ada waktu, saya akan coba lihat sahamnya itu oke nggak dibahas. Jangan bahas saham gorengan lah ya. Saham gorengan ya saya nggak tertarik lah. Jadi kalau misalnya PTBA, saya akan tunggu. Kemarin saya beli ya daerah sini lah, saya jual daerah sini. Nanti saya tunggu lagi daerah sini, nanti jual lagi. Ya dapat 10%, 15%, lumayan lah. Sabar aja. Ya, kita individual trader itu enaknya apa? Kita punya waktu, kita boleh tunggu. Ya, jangan terburu-buru lah, santai aja. Setelah PTBA kita bahas Adaro. Nah, ini saham favorit nih, saham favorit Boy Thohir. Nah, saham favoritku juga nih. Kenapa favorit? Nah, coba kita lihat ya, kita analisa kenapa favorit. Kita lihat sini, saya ngambil angka 1000 sebagai landasan support karena angka genap. Habis itu saya lihat lagi sini ada gap, sini opennya 1140, oke. Sebagai resist ya, sebagai resist. Habis itu sini ada gap ya. Sini close opennya di 1060. Oke, 1060. Habis itu nextnya saya ngambil high ini aja deh. High ini di mana nih? 1240. 1240 sebagai resistnya. Jadi ini support, resist. Nah, enaknya di Adaro ini apa? Swing trade gitu loh. Beli sini, jual sini, beli sini, jual sini gitu kan. Kalau tahu kayak gitu, semua orang dah kaya raya gitu ya. Tapi enggak lah, Adaro ini dia selalu ketahan di 1000 kok. Misalnya kalau Anda lihat dari bulan Mei sampai sekarang udah 2 bulan, dia selalu ketahan di angka 1000. Jadi sini ada gap ya, kita perjelas dikit, sini ada gap. Nah, dia akan menguji lagi di 1060.
Ya, dia akan menguji lagi 1060. Kalau misalnya turun ya ke 1000 deh, paling ke 1000. Jadi dia akan W lagi ya. Ini udah U-nya udah satu, kita harapin U satu lagi, jadi bentuk W. Jadi kayaknya timingnya pas. Kalau turun aja bareng PTBA nanti turunnya ya. Turun nanti bawa naik lagi bareng PTBA. Jadi kalau misalnya teman-teman punya dana ya bisa di split dua, satu beli PTBA, satu beli Adaro. Jadi dari 1000 ke 1140 ya berapa nih? Ya 14-15%, hampir sama seperti PTBA tadi. Tapi ingat, kita nggak akan selalu bisa beli di angka yang paling bottom gitu ya. Misalnya Anda bisa beli di angka ya 1060 atau 1050, 1040, itu sudah bagus ya. Nggak harus tunggu harus 1000 baru beli. Mungkin dia cuma sampai 1040 atau 1035 dia udah mulai naik lagi ya. Dia nggak akan pas-pas W-nya itu sama titiknya gitu. Dia mungkin sini lalu mungkin sampai sini aja bentuk W ya, naik lagi. Kalau misalnya ke 1240 berapa ya? Contoh kita beli 1060 deh ya, contoh ya. Lalu ke 1240 16%, ya lumayan ya. Kalau misalnya Anda punya dana 30 juta, 15 juta taruh di PTBA, 15 juta taruh di Adaro, jadi bagi dua gitu. Jangan semuanya all in, itu bahaya banget ya. Atau misalnya Anda ya 10 juta di PTBA, 10 juta di Adaro, 10 juta cash ya, sisain cash ya. Jangan semuanya all in, jangan equity Anda nol gitu loh. Kalau bisa sih sisain sedikit. Namanya trading itu nggak ada namanya all in. All in tuh judi, all in nah, kayak di kasino ya kan, nonton video-video film-film Hong Kong gitu kan, show hand gitu kan. Nah, itu nggak bener. Lalu oke, PTBA sama Adaro ya, kita tunggu W gitu ya. PTBA kita tunggu W, Adaro kita juga tunggu W. Ini menarik nih, 15%, 15%. Ya, kalau misalnya 10% aja 15 juta, 1,5 juta. Contoh ya, kalau misalnya dana Anda besar 150 juta ya 15 juta. Gitu loh. Kita ngambil yang range yang orang lain bisa terima lah, 15 juta gitu. Biar mereka juga punya konsep kalau misalnya cuannya berapa, kalau misalnya ruginya berapa gitu. Lalu ingat, kita ini trader ya, kita trading saham itu nggak selalu pasti akan menang, nggak selalu pasti akan untung gitu. Pasti ada waktu-waktu rugi gitu. Makanya kita harus split, kita nggak boleh all in. Anda lihat aja misalnya warung-warung yang di pasar itu kan pasti jualannya kan nggak satu item ya. Mereka pasti ada jual ikan, jual sayur, jual kentang, jual telur gitu kan. Misalnya sayurnya rugi, telurnya untung gitu loh. Dagingnya rugi, mungkin cabenya untung gitu loh. Jadi kita harus split. Nama kerennya diversifikasi gitulah ya. Nah, lalu di ujung video kayaknya lagi hot masalah itu ya, financial planner ya, yang inisial J gitu ya. Tapi ya kita nggak usah bahas lah, kita kan individual trader ya, kita nggak perlu namanya financial planner. Yang kita perlu adalah edukasi. Jadi makanya TTG saya cuma mau berbagi cara-cara yang simple yang bisa kalian terapkan di dunia nyata ya. Kalian kalau misalnya lihat video saya nggak ada video indikator-indikator yang berlebihan. Bahkan volume pun saya nggak pakai gitu ya. Ngomongin volume ya. Kenapa saya nggak pakai volume? Orang kan pasti bilang, oh harus lihat volume bang gitu kan. Volumenya kalau lagi naik berarti ada yang lagi beli gitu. Jadi kita bisa ikutan gitu. Iya sih, memang iya. Tapi kalian harus lihat volume itu, memang volume itu kadang ada gunanya. Saya kadang ada pakai volume. Ya kalau bisa saya lagi analisa sendiri, kalau saya nggak bikin video TTG, saya analisa sendiri, saya biasanya volumenya saya buka. Biasanya ya. Tapi kadang saya nggak begitu perhatikan. Kenapa? Saya jelasin sedikit ya masalah indikator ya. Volume dia itu menandakan jumlah frekuensi transaksi yang terjadi pada hari tersebut ya. Contoh seperti ini ya, ini merah karena candlenya merah ya. Kalau hijau berarti candlenya hijau, bukan berarti merah itu banyak yang jual, enggak. Merah karena candlenya aja merah. Oke.
Jadi merah ini tinggi gitu kan. Berarti volume yang terjadi di hari ini banyak yang jual beli. Yang jual beli bukan beli aja. Kalau misalnya beli 1000 kan pasti ada yang jual pasti 1000, pasti kan pairing. Jadi jumlah yang transaksi di hari itu meningkat. Volume ini ya nggak begitu berguna untuk saham-saham yang trade frekuensinya tinggi. Contoh Telkom ya. Kita coba buka Telkom ya. Telkom. Ini volume trade-nya ini tinggi ya. Volume trade-nya ini tinggi. Jadi volumenya itu akan selalu tinggi. Jadi nggak guna kalau kamu trading di saham Telkom, tapi Anda lihat volume. Volume ini Anda jadikan indikator. Ini nggak ada gunanya. Tapi kalau misalnya Anda trade di saham-saham yang orang nggak perhatikan, contoh KOBX gitu ya. Contoh KOBX. Ya, KOBX. Dia ini kemungkinan akan berguna volume-volume ini. Anda bisa harga sahamnya sideways gitu ya, sideways. Lalu volumenya tiba-tiba hari ini naik, contoh gitu ya. Contoh, hari ini naik. Ada sesuatu ini. Nah, Anda boleh perhatikan gitu ya. Perhatikan, bukan misalnya volume naik, harga sahamnya pasti besok-besoknya akan naik. Enggak tentu. Volume naik bisa juga ada orang yang nyangkut lama. Pas waktu itu ada yang bid dalam jumlah banyak. Kesempatan bagi orang yang punya barang itu untuk jual di hari tersebut gitu loh. Ya, jadi jangan tertipu sama indikator-indikator. Makanya saya nggak pakai indikator. Makanya setiap video saya semuanya saya matikan. Saya cuma pakai tarik-tarik garis. Dan saya rasa inilah yang bisa saya ajarin kepada teman-teman. Ya. Pakailah yang paling simple. Oke? Jadi masalah-masalah financial planner itu kita nggak bahas lah ya, karena kan kita individual trader, kita nggak perlu namanya financial planner. Ya, saya harap teman-teman bisa dapat hikmah, bisa belajar dari semua video yang saya sampaikan. Cuma butuh tarik-tarik garis kok. Lalu penganut indikator yang teman-teman lain misalnya ada penganut indikator tertentu, ya saya juga respect ya, boleh juga kalau misalnya ada merasa Anda nyaman dengan indikator tertentu, ya Anda terusin aja ya. Setiap orang punya style dan cara masing-masing untuk dapat uang di dalam dunia saham. Oke? Sekian, kita jumpa lagi di video saya berikutnya. Bye.